Mom? Halo kalian pencinta film dimanapun berada. Terima kasih kepada kalian yang sudah menemukan channel kebanggaan saya ini. Dan selamat bertemu kembali di channel rubrik film ini. Senang sekali saya bisa hadir dan menghibur para sahabat pencinta film, terutama film bercocok tanam yang gurih dan nikmat dimanapun para sahabat berada. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan benang kusut yang tersirat pada film kita kali ini. Dan film kita kali ini diberi judul Fantasia Nitami yang sempat rilis di tahun 2024. Bagi kalian yang sudah merasakan atmosfer penasaran, kami menghimbau dengan tulus untuk menonton film kita kali ini sampai selesai. Agar kalian tidak terkena gejala penasaran dan kesemseman karena tidak menuntaskan menonton filmnya. Alkisah pada suatu waktu dan masa di suatu tempat diketahuilah ada seorang wanita yang bernama Tami. Gadis ini saya rasa cukup cantik dan gurih. Ia terlihat sudah mulai beranjak dewasa. Ia merupakan wanita yang tergila-gila dengan anime dan pecinta movie lover yang sangat menawan. Akan tetapi sungguh disayangkan, Tami di keluarga yang ia memiliki sering dan kerap kali dianggap sebagai benalu, terutama oleh sang ibu tiri. Sedangkan sang ayah, yang terlihat sangat tidak berkutik kepada sang istri dan sangat tidak punya pendirian. Bahkan juga tak mampu membela putri kandungnya itu. Walaupun demikian dan meskipun begitu, Tami tetap bertekad fokus pada hobi dan kegemarannya sebagai wibu dan bahkan Tami sangat fokus pada obsesinya sebagai cosplayer. Maka, pada suatu hari, Tami terlihat membeli sejumlah barang untuk membuat kostum kebanggaan sebagai cosplayer. Dan pada kesempatan itu Tami terlihat memiliki seorang sahabat, yang juga merupakan seorang wanita muda yang selalu ada di sisinya dan selalu siap sedia untuk membantu Tami dalam mengembangkan hobinya tersebut. Dan sahabat Tami ini bernama Jonah. Di saat yang tepat, untuk menyalurkan kegemaran dan obsesi tersebut, Tami mengikuti kompetisi cosplayer dengan hadiah yang hampir mencapai belasan juta uang tunai. Singkat cerita, Tami dan Jonah yang selalu setia menemani sahabatnya itu, kini sudah berada di tempat kompetisi dan terlihat berjalan dengan sumringah ke dalam lokasi. Namun, tidak sengaja Tami bertabrakan dengan seorang pria muda yang pada akhirnya disebutkan bernama Jelo. Tentu saja Tami merasa sangat kesal kala itu, karena pakaian yang tengah dikenakan untuk ajang kompetisi itu kini menjadi basah. Padahal pakaian itu adalah kebanggaannya untuk melakoni kompetisi yang sedang Tami ikuti saat ini. Designer ako. Gagawin kita ng... Kemudian, tanpa menghiraukan lagi keberadaan Jelo yang telah menghadirkan petaka baginya hari itu, Tami pun segera bergegas pergi dari hadapan Jelo. Dan tempat yang dituju oleh Tami adalah ruang kostum tempat kompetisi tersebut. Kemudian selanjutnya, kini terlihatlah Tami sedang disibukkan dengan kegiatannya untuk mengeringkan pakaiannya. Namun tiba-tiba terlihat dua orang yang terlihat seperti sepasang kekasih memasuki ruangan tempat di mana saat ini Tami sedang berada. Namun entah mengapa yang terlintas di benak Tami adalah bersembunyi. Padahal ruangan tempat di mana saat ini berada adalah ruangan umum yang diperuntukkan menyiapkan pakaian-pakaian yang ajang kompetisi hari. Dan kemudian pada akhirnya akan diketahui sepasang manusia yang terlihat seperti sepasang kekasih itu adalah bernama Ken dan Colleen. Ternyata, rupa-rupanya kedua orang ini masuk ke ruangan tersebut adalah untuk melakukan adegan bermantap-mantapan dan rambah-merambah hutan Amazon yang dimiliki oleh Colleen. Dan terlihat Tami juga masih berada di ruangan yang sama, terlihat memilih untuk tetap berdiam diri di tempat persembunyiannya dengan menyaksikan apa yang kedua insan diamuk nafsu dan birahi ini sedang pentaskan dan lakoni. Setelah selesai melakukan adegan mantap-mantapnya, Colleen akhirnya menyadari dan mendapati Tami sedang berada di ruangan tersebut dan menemukannya sedang bersembunyi di pojokan ruangan di antara pakaian dan kostum-kostum yang bergantungan di ruangan tersebut. Entah apa untungnya, Tami pun berjanji pada Colleen untuk merahasiakan apa yang sudah Colleen dan Ken lakukan, serta Tami akan menutup rapat-rapat mulutnya dari adegan-adegan yang sudah turut ia saksikan, sesuai permintaan dari sang wanita bernama Colleen. Pada waktu selanjutnya setelah melihat penampilan Tami, Colleen terlihat terkesan dan memberikan saran kepada Tami bahwa sebagai cosplayer Tami harus lebih berani memamerkan bagian tubuhnya yang indah-indah. Dan pada akhirnya Tami pun dinobatkan menjadi juara pertama di kompetisi tersebut setelah mengikuti saran dan pesan-pesan dari Colleen. Namun memang masih disayangkan, hadiah yang Tami peroleh dari kompetisi tersebut belumlah cukup untuk menggantikan modal yang telah Tami keluarkan untuk membuat kostum yang telah ia gunakan saat itu. Lebih menyedihkan lagi,
Ketika sampai di rumah, ibu tiri Tami terlihat marah-marah dan merusak kostum dan pakaian cosplayer yang sedang Tami kenakan. Namun yang patut diludahi di sini adalah sang ayah, yang terlihat hanya duduk terdiam tanpa membela Tami dan tanpa membatah makian yang keluar dari mulut bibir sang istri terhadap putri cantiknya tersebut. Walaupun tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, Tami tidak berputus asa dan tidak menyerah begitu saja. Tami tetap bertekad di bidang yang sekarang dia sedang geluti dan tetap mengikuti ajang kompetisi selanjutnya. Dan dalam banyak hal, Tami selalu didampingi dan dibantu oleh sahabat terbaiknya, yakni Jonah. Suatu hari, di suatu acara dari komunitas anime, Tami kembali bertemu dengan Jelo, pria yang tak sengaja menabrak dirinya pada ajang kompetisi cosplayer tempo hari. Di kesempatan itu, Jelo terlihat sangat ingin berkenalan dengan Tami. Namun Tami terlihat masih sedikit enggan, karena ia terlihat masih merasa sedikit kesal, karena masih teringat kejadian tempo hari, di mana Jelo sempat menabrak dirinya yang membuat kostumnya basah. Walaupun terlihat mendapatkan sedikit penolakan dan keengganan dari Tami, Jelo tampak tidak menyerah dengan mengutarakan isi hatinya kepada Tami, bahwa Jelo adalah penggemar berat dari sosok Tami. Dan pada akhirnya, Jelo terlihat mendapat kesempatan untuk berfoto bersama Tami. Setelah itu, Tami terlihat menghampiri Colleen untuk meminta saran dan pendapat kepadanya tentang bagaimana Tami bisa mendapatkan uang kalau hanya menjadi seorang cosplayer. Dan pada kesempatan itu juga terlihat Tami sempat berbicara dengan Ken. Mereka terlihat serius sedang membicarakan tentang karir sebagai cosplayer. Dari pembincangan dengan Ken itulah Tami mendapatkan kesempatan untuk menjadi foto model dari studio foto milik Ken. Bahkan, Ken juga menjanjikan kepada Tami bahwa Ken bisa mengorbitkan Tami sebagai model cosplayer terkenal. Singkatnya, Tami pun menyetujui hal yang ditawarkan oleh Ken kepadanya. Dan di suatu hari di suatu kesempatan, Tami pun datang ke studio foto milik Ken, yang tentunya juga terlihat didampingi oleh sahabatnya yakni Jonah. Walaupun di awal Tami terlihat masih agak sedikit ragu, namun Ken berhasil meyakinkan Tami bahwa hal itu adalah sesuatu yang sudah tepat untuk dilakukan oleh Tami dan merayu Tami untuk melakukan pemotretan dengan pose yang menantang dan mengundang bangkitnya syahwat para penikmat keindahan hutan Amazon. Dan kenyataannya memang terbukti. Dalam waktu singkat, Tami mulai dikenal sebagai cosplayer terkenal di kalangan para wibu dan komunitas anime. Dan Ken benar-benar berhasil membuat Tami menjadi populer dalam waktu yang terbilang sangat-sangat singkat. Sampai pada suatu hari suatu ketika, di saat Tami dan Ken akan melakukan sesi-sesi pemotretan yang akan mereka lalui, terlihat Ken mulai merayu dan terlihat bergenit-genitan terhadap Tami. Karena memang Ken adalah seorang yang terlihat lihat dan mumpuni, Ken akhirnya pun berhasil memanfaatkan keluguan dari Tami. Ken pun terlihat berhasil menggarap hutan Amazon milik Tami dengan rudal coklatnya yang tumpul. Macho ka pala. Tignan natin kung... Setelah semua terpuaskan, Ken pun membuatkan aku khusus untuk Tami dengan mengatakan agar Tami bisa lebih cepat menghasilkan uang dari penjualan fotonya. Dan memang kembali terbukti. Tidak butuh waktu yang terlalu lama juga, akhirnya Tami berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak. Dari saat itulah terlihat Tami sangat bahagia dengan kondisi dan keadaan keuangannya saat ini, karena Tami sudah mampu menghasilkan uang dari kegiatannya sebagai cosplayer. Bahkan Tami juga sering terlihat mampu membeli banyak makanan untuk keluarganya. Namun ternyata hal tersebut tidaklah bertahan lama, karena beberapa saat kemudian, ibu tiri Tami mengetahui bahwa Tami menjual foto-foto berani dan menantangnya di internet. Pada kesempatan itu, setelah mengetahui apa yang dilakukan putri kesayangannya, sang ayah merasa sangat kecewa dan pertengkaran di antara mereka pun tak terhindarkan. Bahkan keadaan yang cukup mengkhawatirkan pun sampai terjadi, di mana Tami harus diusir oleh ayahnya dari rumah. Tami yang merasa kecewa dan bingung pun juga terlihat marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah,
dan tinggal di rumah sahabatnya Jonah. Suatu hari suatu kesempatan lain, ketika di saat Tami sedang mengikuti ajang kompetisi cosplayer yang selanjutnya, di sana Tami terlihat mendapat pembelaan dari Jelo dari para wibu yang tidak menaruh rasa simpati dan hormat kepada Tami. Maka sejak saat itulah, hubungan Tami dan Jelo terlihat memiliki kemajuan, dan kedua insan berbeda jenis kelamin ini terlihat mulai memiliki kedekatan satu sama lain. Dan hal itulah yang membuat Ken merasa kesal dan cemburu. Bahkan Tami menegaskan kepada Ken bahwa di antara mereka tidaklah memiliki hubungan apapun, apalagi ternyata Ken tidak pernah menyatakan perasaan cintanya kepada Tami. Namun Ken hanya selalu meminta jatah untuk garap-menggarap hutan Amazon milik Tami. Mendengar pertanyaan Tami, Ken ternyata tidak bisa menerimanya. Bahkan Ken mengancam akan menghancurkan karier Tami jika Tami berani menentang dirinya. Bahkan yang lebih kurang ajar, Ken bahkan meminta Tami untuk menjauhi Jelo. Tami sebenarnya sempat memenuhi permintaan Ken tersebut, namun ketulusan dan keikhlasan Jelo justru membuat Tami semakin yakin untuk meninggalkan Ken. Setelah memutuskan untuk menjauh dari Ken, Tami pun dikejutkan dengan beredarnya video dirinya ketika dirinya bersama Ken. Melihat dan mengalami itu semua, Tami pun mengalami depresi, dehidrasi dan rasa frustasi yang teramat mendalam. Sehingga untuk beberapa waktu lamanya Tami pun terlihat memilih untuk mengurung diri di dalam kamarnya. Namun syukurnya, Tami memiliki sahabat dan orang-orang dekat yang baik-baik dan peduli padanya. Jelo dan Jonah kemudian mencari tahu tentang kebusukan Ken. Mereka juga memohon kepada orang tua Tami untuk mendukung anaknya yang saat ini sedang dalam keadaan kesulitan. Sehingga pada akhirnya, Tami pun terlihat sudah mulai memiliki kepercayaan dirinya kembali dan mau keluar dari kamarnya setelah sang ayah membujuknya. Sang ayah juga berjanji akan mendukung Tami dan akan menerima Tami dalam kondisi apapun dari keadaan putri kesayangannya itu. Dari sejak saat itulah, Tami pun mulai bangkit bersama korban Ken yang lain, yaitu Colleen. Mereka membuat video pengakuan tentang kejahatan dan kebusukan Ken, sehingga sampai pada akhirnya Ken pun harus ditangkap dan diringkus oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Dan di akhir dari akhir film, terlihat kebahagiaan yang terpancar di raut wajah Tami yang baru saja berhasil membuka studio foto baru untuk para cosplayer. Dengan dukungan penuh keluarga dan orang-orang terdekat dan terkasihnya, Tami berhasil bangkit dari keterpurukan dan keterbelakangannya. Dan film kita pun berakhir dengan akhir yang bisa dibilang adalah akhir yang bahagia, walaupun kurang menginspirasi. Baik, rekan-rekan, sampai di sini ulasan film kita. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan harapan saya kalian semua dapat terhibur dengan konten yang bisa saya sajikan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.